Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin, para alim, Bunyai, Pak Yai, apa Pak Yai? Ya Pak Yai, ojo disalah, plesetkan. Pak Yai napa niku Pak Yai, salah. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Emi, dan seluruh jajaran Bapak Ibu Dewan Guru SD Girimoyo 2 beserta seluruh jajarannya, staf wabil khusus juga Roi Subtaman Pendidikan Quran Bapak Arif, Bapak Ibu Komite, dan juga paguyuban mulai kelas 1 sampai kelas 6. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir di tempat ini. Insya Allah kehadiran kita di tempat ini bisa mengusir wabah pandemik COVID-19. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tiba saatnya ini adalah memberikan santapan rohani. Kalau santapan jasmani panjenengan belum, tapi saya sudah. Jadi masker ini banyak manfaatnya. Niku lagi mulai gule cekak ketok. Lek panjenengan kan ditutup-tutupan hanya apa? Memenuhi apa? Protokol. Tapi lu gue gak sesuai dengan protokol. Terus katanya opo, macamnya gak sedap, gitu. Insya Allah, namanya COVID kita yakin ada, tapi bentuknya raketok. Bukti lagi ada di rumah sakit, gitu. Mungkin ada yang nggak merasa yakin, aku ya raketok, penyakit itu kapan tekonnya, kapan mulai raketok. Bahasa kulo campuran mawon gitu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Tadi disampaikan oleh Bu Emi dan juga disampaikan oleh Pak Suid. Alhamdulillah Allah telah memberikan kenikmatan banyak kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kita menghitung kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah, la tuhsuha, tidak mungkin kita mampu menghitung. Contohnya benih sing ustadzah pakai piro benih jenengan saiki kok sakitu garu. Itu contoh pada sing sering dipakai. Nikmat Allah yang begitu banyak kita diberikan oleh Allah, tidak mungkin kita bisa menghitung satu-satu. Makanya ketika kita melihat situasional, kondisional seperti ini, kita tetap patut bersyukur kepada Allah. Dan kalau kita telaah, yang paling ngalah itu adalah Bapak Ibu Guru dan juga Ustadz-ustadzah, Kiai dan lain sebagainya yang ahli agama. Ini yang paling ngalah, gak banyak protes, paling yang gerundel. Contohnya apa? Mall dibuka, gitu. Gedung biskop dibuka, tempat wisata dibuka, pasar dibuka, masjid sekarang rotot dibuka. Tapi imamnya sih gak wani, suhu fakut gak wani. Gak rapat kan,
rapikan dan jarakkan. Ya kan? Nah, contoh guru ini ngalah, nggak protes, meskipun muridnya nggak masuk, tapi cuma kembali, ya Allah, boleh kalau buka, pasar buka, tapi sekolah nggak oleh buka. Coba sekarang kalau kita telaah, anak-anak kita ini sudah berubah, Bu. Sifat matanya sudah berubah, 3 bulan, 4 bulan ini sudah berubah, karena terkontaminasi dengan game. Daringnya bapak ibu guru paling buater saja. Mari ngono bocah sebulan. Dulit ning gone kancane. Apakah mungkin temannya itu juga terbebas dari Covid? Belum tentu. Kadang kalau sepedaan luyur mulai maghrib tambahan. Gitu. Sampai sepeda ning tuku-tuku kata si tutup ketean. Dituku bocah-bocah kuwi. Gitu. Padahal di jalan-jalan seperti itu, menurut prediksi saya, pemikiran saya, lebih baik dimasukkan, masuk dijaga oleh guru-gurunya, ya pinter bisa. Tapi coba anak-anak sekarang, ketika kita perintahkan, nak sholat, apa jawabannya? Sik, nah nek musik atau lumayan, sik. Nah itu kan, bahasanya sudah nyentak. Berbeda ketika anak kita dalam keseharian belajar dengan panjenengan, ya. Coba ketika panjenengan di sini mengajarkan Quran sekarang dengan seperti ini gimana caranya? Juga dari Qurannya. Ini bertobat, gitu. Yes, kita serahkan aja kepada Allah. Mudah-mudahan pembawa kebijakan itu segera dibuka hatinya oleh Allah, anak-anak kita juga bisa masuk. Seperti pasar-pasar dibuka kembali. Dan dulu yang ditakutkan masjid, orang terpapar di masjid. Pernahkah panjenengan mendengar orang terpapar Covid dari masjid? Tidak ada kan? Ada cuma satu ketika itu, di mana itu di luar Jawa itu. Sebenarnya itu bukan dari masjid, Bapak Ibu. Bukan dari masjid, di luar masjid itu. Akhirnya dihembuskan berita tak karu-karuan. Nah, oleh karena itu kembali kepada topik terkait Idul Adha. Saya kutip dari ayat Allah. Jadi mau kejiban campur dulu nih. Orang siap-siap nih, orang dikandani, orang apa. Langsung didadak. Saya sikir ayat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni atba'uka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Itu salah satu ayat Allah yang diabadikan di dalam Quran. Jadi peristiwa Idul Adha ini ada 3 pembelajaran yang bisa kita ambil sebagai tarbiyah, khususnya kita sebagai warga pendidikan. Pertama, Ibrahim mentauhidkan Allah. Jadi tugas panjenengan terutama guru-guru agama, guru-guru TPQ, dan juga dikolaborasi dengan guru umum, mentauhidkan Allah, mengajarkan anak ini supaya tetap beribadah kepada Allah. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau ada orang hanya mementingkan ilmu agama, tidak menghiraukan ilmu umum, sama dengan berjalan dengan satu mata. Kalau hanya mementingkan ilmu umum, tidak mempedulikan ilmu agama, juga berjalan dengan sebelah mata. Tapi kalau dua-duanya dijalankan, ilmu umumnya juga, ilmu agamanya juga, maka orang ini berjalan
seperti orang yang berjalan dengan mata sempurna. Makanya ngeten, salah satu kali hadis Kanjeng Nabi sampai akan lagi kepingin bahagia di dunia bil ilmi, yo nganggo ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah, lagi kepingin bahagia di akhirat fa alaihi bil ilmi, juga ada ilmu terkait tentang akhirat. Kalau ingin bahagia dua-duanya, fa'alaihi bil ilmi, juga dengan ilmu kedua-duanya. Orang yang belajar agama tok gak iso matematika, dia musiwa. Hitung-hitungan gak ngerti. Iya. Belajar ilmu matematika saja tanpa dilalui agama, mendapatkan ilmu agama, juga terjadi kebincangan. Jadi yang pertama adalah mentauhidkan Allah. Ingat ketika Nabiullah Ibrahim mencari Tuhannya, falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhannya, melihat bulan, ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi, mungkin ini Tuhan saya. Ketika hilang, ternyata ini bukan Tuhan saya. Ketika pagi harinya berganti matahari, falamma ra'a syamsa bazighan qala hadza rabbi hadza akbar, dikira matahari yang lebih baik. Hadza akbar, ini Tuhan saya. No, ternyata bukan. Akhirnya Nabiullah Ibrahim bertemu dengan Allah. Ini adalah pembelajaran yang harus kita terapkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita itu menyembah selain Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mahabbah ilallah. Kalau cepetakan mawar, mahabbah ilallah, cinta kita kepada Allah, cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah, mau mengorbankan putranya. Saya tidak usah banyak menceritakan ini, panjenengan sudah tahu. Hanya poinnya saja yang saya sampaikan. Makanya pada saat masih muda, Nabiullah Ibrahim itu pernah mengatakan, saya cinta kepada Allah, tidak akan bisa kami kalahkan dengan apapun cinta saya kepada Allah. Seandainya suatu saat saya punya anak, disuruh menyembelih oleh Allah, akan saya sembelih. Pada saat masih muda, belum punya anak. Bertahun-tahun setelah nikah, sampai beliau dikaruniai anak, lama keinginan seorang anak ini, Nabiullah Ibrahim lupa. Akhirnya ada perintah, falamma balagha ma'hu sya'ya qala ya bunayya inni arafil manam itu. Ini artinya apa? Kita harus hati-hati dalam bertutur kata, berucap. Maknanya itu terutama kepada anak, kepada siswa, terutama kepada anak-anak kita. Jangan pernah kita menyampaikan saking muring-muringin wong tua neng anak kebablas ngomong elek. Ya, anake setan, anake yo pinter. Lek aku anake setan, mbokku setan apa? Jangan sampai. Marahnya kayak apa? Timpet, aduh ya Allah, anakku pinter. Masih ketanya kayak apa? Pinter rek anakku rek, ya Allah. Ya, katakan seperti itu. Jangan pernah menghujat jelek kepada anak kita, apalagi murid. Seorang guru itu penuh harus riyadhah, Bapak Ibu. Riyadhahnya guru itu apa? Ketika sholat ojo ndongakno awake dhewe, ndongakno murite, ndongakno kancane. Nanti jenengan ndongakno kancane Bapak Ibu guru ning ngene. Hah? Nanti ndongakno kepala sekolah mboten ati. Ojo dibayar, Bu, ojo dibayar.
kapok bukan Pak. Ya dongakno kepala sekolah, dongakno koncone. Insya Allah doa yang kita keluarkan, kita panjatkan itu akan kembali kepada kita lagi. Ngoten Bapak Ibu. Apa? Gak usah medit-medit, kita berdoa itu. Doakan temannya. Mungkin ada yang punya kesulitan, didongakno jadi syukurno malahan. Adakah teman-teman ketika disambati koncone utangku itu akeh, kapok. Lek duwe utang akeh ya ora usah sambat koncone. Aturkan kepada Allah. Bangkit di qiyamul lail atau qiyamul lail, bangkit di tengah kegelapan malam. Itu pun dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nah, mahabbah ilallah. Coba kita ukur dengan diri kita, saya sendiri. Sudahkah mahabbah kita kepada Allah? Contoh-contoh. Panjenengan tuku sepeda motor. Sepeda motor didono dengan latar pas adzan zuhur. Kira-kira nunggu mudune motor apa berangkat di masjid? Nunggu motor apa berangkat di masjid, Bu? Nunggu motor. Nah, ngono jare cinta kepada Allah, cinta motor. Pak Eman, Pak. Nah, itu salah satu. Bagaimana caranya gampang? Pak Nun Sewu kalau tak sholat dulu. Saya tak sholat dulu, diturunkan sebentar aja Pak. Kadang-kadang orang itu berangkat dulu bareng koncone. Aku turun sholat sih, entah nono dulu, aku tak sholat dulu. Mlebu nang tempat sholatan, sholat. Mari ngono metu koncone. Loh, lah kok dulu sembayangmu? Lah aku mau ngomong dulu ah. Ya Allah ya Karim, kalau kita mahabbah kepada Allah, curahkan diri kita kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Semuanya untuk Allah kehidupan kita ini. Seperti ini kehidupan kita, pasrah kepada Allah. Ya hanya jangan cukup pasrah, kita berdoa kepada Allah. Dengan COVID-19 ini akan disirnakan oleh Allah. Nah, akhirnya Ibrahim diuji oleh Allah. Ujian ini adalah sebagai mengukur kadar keimanannya Nabi Ibrahim. Lek ono wong oleh ujian, ada orang dapat ujian, seorang guru, seorang kepala sekolah niku ujiannya luwih akeh timbangane guru. Gini apa nggih? Ini kadang-kadang repot jadi pimpinan nih. Saya sebagai PPI juga repot. Seorang pimpinan itu diuji oleh Allah. Menangnya ini diadakan karena nopo kadang-kadang dirasanya anak buah. Insyaallah terus boten enten. Tenan jengri kok. Rikol loh. Ono kan kepala sekolah anak buah Riaya. Insyaallah boten mriki. Ten kula Lamongan mriku. Nggih. Repot bro hadirin. Makanya sabar jadi kepala sekolah, sabar jadi pimpinan niku. Insyaallah kurangi dosa. Gitu. Nah, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi hidup ini adalah sebagai perjuangan. Orang ini penuh dengan ujian. Ujiannya jenengan dengan ujian saya tentunya berbeda. Tidak ada orang itu diuji dengan yang sama oleh Allah. Makanya ketika Allah memuji kita lolos, Allah memuji Nabi Ibrahim lolos, berarti keimanannya Nabi Ibrahim ditambah oleh Allah. Makanya ojo gampang mengeluh. Ya. Ibu-ibu juga gitu. Syakartum, syukur namanya Gusti Allah. La azidannakum ditambah. Coba kula tamplet dateng panjenengan, khususnya ibu di sini. Panjenengan lek diparingi blonjo karo bapake, nanti panjenengan ngaturaken matur nuwun. Bedino. Jare Pak Pausan mature, lah kok mek iki. Ya. Kurang Pak. Ini jare iwak daging, tepelno cecek ya Allah. Nggih. Sing terima. Coba Bapak
panjenengan gak ono, kadang-kadang gak ono matur nuwune, gak ono ucape, tapi bapak ya arek kayak pengemis 1.000 rupiah utawa 2.000 rupiah, wih oleh donga wake, matur nuwun geden lho. Kayak 2.000 lho panggilan Pak Raden. Matur nuwun geden, tak dongakno geden, muga-muga panjenengan lunga haji geden, keluargane panjenengan dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah geden, bojone sampeyan tak dongakno gak cerewet, langsung bapak ya amin. Wah teramin. Makanya ada guyonan, lek duwe bojo cerewet ini hari yang terakhir, setorkan saja, bawa saja ke panitia penyembelihan. Boten guyon-guyon. Hadirin wal hadirat dimuliakan oleh Allah. Ya memang dong, namanya perempuan itu dikodratkan oleh Allah seperti itu. Ngoten Pak Fauzan. Sampeyan dicereweti bojo sampeyan rasa kaget. Gitu. Wong jenenge mawon Hawa. Gitu. Hawa. Lek Adam mingkem dan wong 5 di jerone omah diundang hajatan. Gitu. Wong 5 wong lanang wong wedok 5 banding wong lanang 20. Gitu. Sing rame sing pundi? Sing 5. Wong 20 dicuki teh iki lho. Dicuki teh, sebelahe gak kuman. Ya wis meneng ae. Lek wedok ora. Iki lho durung yo. Lah payunge sampean mau ning jaba ilang engko sandalmu barang ilang lho. Sak sandal-sandale sak payung-payung diangkat kabeh. Wong lanang babah. Ono teh ning ngarepe dompet babah sebelahe gak kuman. Nasibmu sesuai dengan amalanmu. Ya Allah ya Karim. Itu kodrat sunnatullah gitu Pak Fauzan. Jadi wedok diciptakan oleh Allah seperti itu, ya kodrat sunnatullah memang gitu. Nah ketika itu para hadirin wal hadirat, ujian itu bukan hanya Nabi Adam dan Nabi Ismail tidak, tapi ibunya Nabi Ismail sing jenenge sinten? Siti Hajar. Itu sedih susah. Omah anaknya ada dibelah, gitu. Mana ada orang tua rela anaknya dikorbankan? Angkat tangan. Gak ono, gitu. Kadang kala mari dicewer karo bapake ngoten mawon, bengi ditangisi. Gitu nggih. Kadang kala ibuke mari ibuke dhewe iku lho nyetol. Mari mulo didelok gosong bengi iku berbes mili ibuke. Lek bapake cuma didelok, mari mulo dikai minyak tawon. Nek ngono tok bapak ini. Ya. Nah, pengorbanan 3 orang ini diabadikan oleh Allah dalam Quran. Cintanya melebihi cintanya kepada Allah daripada harta kekayaannya. Makanya menurut saya ngeten. Orang yang terbaik adalah orang yang suka mendermakan sesuatu yang dicintainya. Panjenengan itu kan senengane nuwun sewu terutama ibu-ibu nek nang pasar senengane tuku tas, tuku pakaian, tuku sepatu, tuku sandal. Padahal sandalnya numpuk kotakane yo dhuwure lemari. Kadang-kadang digawekno khusus lemari sepatu, rak sepatu khusus, rak tas khusus. Kok saged cerita Pak pengalaman bojoku. Terbaik gimana caranya? Kalau panjenengan beli satu, yang di dalam almari harus keluar satu, sedekahkan kepada orang lain. Ojo sampai muwel-muwel sampai bau ditutup lemarinya ra kena. Wonten apa mboten? Ada di sini. Endi wonge? Ya. Sedekah yang terbaik itu adalah sedekah yang terbaik. Artinya terbaik barangnya. Sama dengan orang yang berkorban adalah korban yang terbaik. Enggak wedhus-wedhus rewembes, wedhus pincang dikorbano. Kira-kira panjenengan kersa mboten niku. Yang terjelek diamalkan kepada Allah. Nang diamalkan nang wonge gak gelem kok. Nggih to. Apalagi kepada Allah. Kayak korbannya
Siapa? Habil dan Qabil. Akhirnya korbannya Qabil tidak diterima oleh Allah karena Qabil ketika itu korban kepada Allah diperintah oleh Nabi Adam. Coba dua-duanya korban, mana yang diterima oleh Allah? Habil korban dengan binatang ternak yang bagus, sedangkan Qabil berkorban kepada Allah dengan hasil panennya yang tidak bagus. Ayahandanya mengatakan siapa yang korbannya diterima oleh Allah, inilah yang dapat mengawini Labuda. Nabi Ibrahim itu punya anak Ikrimah dan Labuda, Qabil dan Habil. Apa? Nah, Qabil itu lahir bersama Labuda kembar. Nah, Ikrimah lahir bersama dengan Habil. Ya. Jadi sing wedok niku lahir bersama Qabil itu, Labuda itu cantik, Qabil yo ganteng. Maunya Qabil itu menikahi dengan Labuda. Nah, akhirnya perkawinan ini disilang, tidak terima, disuruh korban. Nah, akhirnya korbannya yang diterima oleh Allah korbannya Habil. Habil dapat mengawini Labuda. Nah, inilah termasuk siapa yang korbannya diterima oleh Allah. Nah, para hadirin sedikit sekelumit keluar dari peristiwa korban. Mana yang harus kita dahulukan antara akikah dan korban? Kita bingung kan? Mana yang harus kita dahulukan antara korban dan akikah? Yang didahulukan adalah akikah. Karena al-ghulamu murtahanun hatta bi akikatin. Orang itu dalam sebuah rungguan digadaikan kepada siapa? Allah. Hatta bi akikatin, sampai diakikoi baru menjadi milik hak sepenuhnya. Setelah itu dikorbankan. Korban ini kan sebagai tunggangan, tumpahan. Kalau ada tunggangan, orangnya tidak ada, sopo sing kate numpaki korban ini tadi. Nah, antara korban dan akikah yang kedua bedanya, kalau korban dibagikan lebih baik dalam bentuk mentah, kalau akikah dalam bentuk mateng. Nah, ketika akikah diundang hajatan tadi dipimpin apa itu? Biqaulin la ilaha illallah. Apa pikir ya sing tenanan. Kadang-kadang ana arek nom-noman dibelajarkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sate nang metu. Soal sate ku ya betul tenanan kok. Gak oleh gitu. Kadang-kadang dibelajarkan anak mau pakai wonten niku. Ya Allah ya karim subhanallah. Nggih. Nah, yang terakhir mencetak keturunan soleh solihah niku gampang-gampang angel. Guru adalah sebagai Guru adalah sebagai orang yang dicontoh oleh anak. Kadang-kala ada guru ngomong sakecap, itu ditirukan oleh anak. Yang dipercaya oleh anak antara guru dan orang tua mana? Guru. Diajari itu ditambah itu carane Pak Guru ngene, carane wong tuane ngene, padahal hasilnya ya padha. Orang tua kadang-kadang tidak dipercaya oleh anak. Guruku ngajari gak ngono, Bu. Ini loh guruku itu, gitu. Makanya guru harus bisa memberikan tauladan yang baik. Cetak anak-anak kita dzurriyyah soleh-solihah. Amin. Makanya anak itu kan sebagai fitnah, sebagai cobaan, sebagai ujian, sebagai musuh bisa. Nah, makanya Nabi Ibrahim ketika mendidik anaknya, menjadi dzurriyyah soleh. Gitu. Ketika dijawab, aku bermimpi ketemu Allah, diperintah Allah untuk menyembelih awakmu. Jawabannya mengagetkan. Qala ya abadi fa'al ma tu'mar. Qala ya abad. Kalau itu merupakan perintah dari Allah, ma tu'mar, laksanakan. Keluar dari lisan seorang anak yang soleh. Tapi coba, kalau anak itu tidak
kesolehan Anda baik, tidak mungkin keluar kata-kata seperti itu. Makanya yang terakhir, jangan harap kita menginginkan anak kita rajin ibadah, rajin sholat jamaah, lek wong tuane gak rajin sholat jamaah. Anak rajin ke masjid jangan harap kalau orang tuanya lebih rajin nonton Suara Hati Istri. Sekarang sudah episode 327. Tak kandani. Apa? Sajane aslinya aku ora delok, lek pas bojoku delok, aku lewat akhirnya aku beliring ngoten lho. Ora yang masjid ibu delok Suara Hati Istri. Iya. Uang pemana di Indonesia Suara Hati Istri lo mulai pagi mari subuh sampai 9:30. Apa waktunya? Waktu di kantor kadang-kadang ya kadang-kadang. Wisine nggih ngoten tok niku ya Allah ya Karim. Nggih. Kalau kita mengharapkan anak kita rajin ibadah ke masjid, orang tua harus memberikan contoh. Kalau anak kita kepingin rajin baca Quran, wong tuane kudu rajin maca Quran. Sing ikhlas mengamalkan, sing ikhlas muruh anak-anak. Meskipun bayarannya tidak sepiro, jangan diukur dengan gaji panjenengan. Dengan harapan panjenengan hadir mengajarkan anak-anak dengan ikhlas, insya Allah balasannya lebih gede. Amin. Contohnya anak guru SD coba di sekolah kan rata-rata sing pintar, itu kenapa kok seperti itu? Guru umum. Kenapa kok seperti itu? Karena orang tuanya mengajarkan ilmu kepada orang lain, akhirnya Allah membalas kebaikan untuk anak-anaknya. Satu. Yang kedua, seorang kiai mengajarkan santrinya, guru TPQ, ya, sistem kiroati mengajarkan Quran dengan sistem kiroati, metode kiroati, mengajarkan kepada anak-anak dengan ikhlas. Saya yakin putra panjenengan diberikan kecerdasan oleh Allah sebab wong tuane mengajarkan, mentransfer ilmu kepada orang lain. Tidak usah khawatir. Jangan menghitung finansial. Lupa aku kerja kok gak ada finansialnya. Ngono ya ngono tapi aja kaya ngono. Paham ya maksud saya? Ngono ya ngono tapi aja kaya ngono. Ketua TPQ Ustaz Arif nanti diberitahu ya. Ngono ya ngono tapi aja kaya ngono. Ikhlas. Al-ikhlasu fil ibadah. Ikhlas ibadah, insyaallah balasannya luwih gede, luwih berkah, luwih barokah. Soporo panjenengan ngajar ning kene kanthi ikhlas, mulai langsung dikongkon ceramah manten 1 juta. Lho aja kuwi temenan iki, temenan. Iya. Sing wedok dadi MC paling boten tenggene majelis taklim. Nggih. Jangan mengharapkan aku dikongkon ceramah mari waduh kan. Ngene wong sugih, mari ngono oleh sakmene jangan. Jadi kita niatan al-ikhlasu fil ibadah, ikhlas ibadah, ikhlas muruh ngaji, ikhlas muruh ning gone anak-anak, pendidikan umum, pendidikan agama, ikhlaskan, insya Allah diberikan rezeki oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki itu enggak akan kemana-mana, para hadirin. Saya setuju. Kalau ini menjadi jatah kita, nilai kita akan diberikan oleh Allah, akan jatuh ke tempat kita. Wong rezeki kebutuhan duit tak. Anak sehat duit. Tapi orang wong sugih, gitu. Sugih iso tuku sate, iso tuku gule, tapi gak arep. Ana wong sugih gak arep gula sebab wong wis dadi pabrik gula, diabetes. Gitu. Makanya kita syukur kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi pesan saya yang terakhir, ikhlas dalam beribadah, melaksanakan tugas, metu tekoman bismillahirrahmanirrahim, niatin sun minterno bocah-bocah sebagai generasi Qurani, sebagai anak didik
penerus bangsa, yang guru-guru umum juga begitu, diniatkan ikhlas dalam melaksanakan ngajar, insya Allah keluarga kita akan diberikan oleh Allah yang terbaik. Amin ya robbal alamin. Jadi 3 hal yang saya sampaikan: 1, mentauhidkan Allah; yang kedua, mahabbah ilallah, cinta kepada Allah; yang ketiga, bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita agar menjadi generasi yang terbaik. Amin ya robbal alamin. Panjenengan sedo, kula panjenengan sedo ditungakno karo anak-anak didik, gitu. Yakin didoakan itu nanti akan mengalir, gitu. Akan mengalir. Idza matabnu atab in qata amalu illa min thalathin, shadaqatin jariyah al ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu niki sing paling akeh amale niku guru, au ilmin yuntafa'u bihi, awaladin sholihin yad'ulah, duwe anak saleh salihah. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari COVID-19 ini, dan mudah-mudahan juga situasi di negara kita semakin membaik, anak-anak kita bisa masuk melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Amin ya robbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf nanti tidak bisa melanjutkan mengikuti acara sampai akhir karena saya ada rapat di Kementerian Agama bersama Bapak Kakan Menang. Kepada Bapak Khairul Huda disampaikan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan beliau, tausiah beliau bermanfaat untuk kehidupan kita sebagai orang tua dan untuk anak didik kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yakni doa penutup yang akan disampaikan oleh Ustadz Arif. Kepada beliau kami persilahkan. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita munajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya anak didik kita di Giri Boyo 2 ini diberikan kecerdasan oleh Allah, semuanya diselamatkan, guru-gurunya semuanya, baik ustadz-ustadzah, TPQ-nya, Qur'annya, atau bapak ibu guru pendidiknya, juga kepala sekolahnya senantiasa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya dilapangkan, diluaskan rezekinya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kullin yatin wa hadiyatin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah kami dan putra-putri kami menjadi orang-orang yang berilmu, menjadi orang-orang yang cerdas seperti cerdasnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, berikan kemudahan, jangan kau berikan kesulitan kepada kami. Ya Fattah ya Razak, ya Allah bukalah rezeki kami. Ya Fattah ya Razak, iftah lana rizqana rizqan wasi'an halalan thayyiban wa mubarakan. Ya Allah, bukalah rezeki kami, baik itu yang turun dari langit, segera Engkau turunkan ya Allah. Bila mana rezeki kami ada di dalam bumi ya Allah, wa kharaja minal ardh wasi'an halalan thayyiban, segera Engkau keluarkan dari bumi ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah rezeki kami rezeki yang penuh dengan keberkahan, rezeki yang luas ya Allah, sehingga kami bisa
menuju Baitullah dan Madinatul Munawwarah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna wa sihhatana wa sihhatahum khususan fi hadzal makan ya Allah wa fi hadza girimoyo dua ini ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah zuriat-zuriat kami, anak keturunan kami ya Allah, menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi niyatil qabul bi syaril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada Bapak Uda disampaikan terima kasih. Bapak Ibu, acara